Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang rindu untuk melayani Tuhan, rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kita ulang pujian ini dari awal. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh, Bapakku yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh, Bapa yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Sama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kita mau katakan sekali lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, oh Tuhan, Kau sangat ku cinta, Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang ku Perlu Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. kasih-Mu bagiku Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, Yesusku. Oh, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Kau Yesusku, Yesusku. Kau segalanya, Yesusku, Yesusku. Kau segalanya. Mulia akan bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Seminggu telah kami lewati Tuhan, kami percaya tidak lepas oleh karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Walau sebentar kami datang Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami memuji Tuhan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir saat ini Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh memuji, menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami ini Bapa dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum duduk boleh kasih salam ke samping kiri kanannya Bapak Ibu. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama Bapak Ibu, kita berkumpul di tempat ini. Sama-sama kita memuji Tuhan. bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
Bapak Ibu, hari ini saya percaya kita semua bersuka cita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tinggalkan dulu semua beban, semua apa yang menjadi bahan pikiran kita. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka cita dalam Yesus, bersuka cita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, Dia ubah kain kelabuku. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bertambah. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersuka cita dalam Yesus, bersuka cita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Oh, angkat suaramu bagi Raja, Dia ubah kain kelabuku. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bertambah. bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Jemaat saja katakan bersuka cita. Dalam Tuhan, itulah juga. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Bila hati kita gembira, tiap hari ku Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Tiap hari ku berpesta. Tiap hari ku berpesta. Haleluya. Bapak Ibu boleh bilang ke samping kiri kanannya bersuka cita dalam Tuhan. Sambil senyum Bapak Ibu. Ya, karena kita percaya kalau Tuhan ada di sekitar kita, kita percaya apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Setelah pujian ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang rindu untuk maju bersaksi. Setelah pujian ini saya persilakan untuk Bapak Ibu maju bersaksi. Dan saya percaya kesaksian yang Bapak Ibu berikan kepada kita pada pagi hari ini akan memberkati setiap kita. Kita percaya kiri kananku ada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku.
takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Puji Tuhan, Pak Rat silahkan. Haleluya. Selamat pagi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Saya mau bersaksi perjalanan hidup saya sudah 23 tahun wedding anniversary saya. Kemarin tanggal 20 hari Kamis itu adalah wedding anniversary saya punya. Ya, itulah duka dan suka tetap harus berjalan. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan di rumah, pasti Tuhan yang bakal pimpin. Kita juga nggak terasa, udah sampai 23 tahun jalan semua, ya kan? Kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, semua serahin ke Tuhan, Tuhan yang bakal pimpin kita. Amin. Dahululah Tuhan dulu pertama. Kalau kita dahului Tuhan, Tuhan yang akan pimpin semua keluarga kita. Amin. Ya, saya mengucap syukur bahwa Tuhan udah piara sampai kita sampai 23 tahun, semua jalan dengan baik, anak-anak semua sehat, anak-anak semua baik keluarga. Ya, kita tetap harus bersatu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Biar kesaksian ini menjadi kesaksian kita bersama. Masih ada Bapak Ibu yang mau kesaksian? Haleluya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena begitu baik Tuhan Yesus bagi keluarga kami, bagi keluarga saya. Yang kemarin anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 dibaptis. Ucap syukur mereka yang nomor 2 dengan kemauannya sendiri, dia minta dibaptis. Yang nomor 3 walaupun saya suruh dia nggak mau, tapi puji Tuhan akhirnya dia mau. Semua karena Bapak dan Ibu di sini yang mendorong untuk dia mau dibaptis. Puji Tuhan. Itu semua kalian anugerah Tuhan. Dan ditambah sukacita saya buat kakak saya yang sudah 20 tahun saya tidak bertemu. Bisa dipertemukan kembali dan sekarang boleh bersama-sama dengan saya berkumpul di sini. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau dipikir mungkin secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Bagi yang kita berharap sama Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati. Itu saja kesaksian saya.
Biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu, satu hal yang kita bisa pelajari dari setiap persaksian yang ada adalah bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan anak-anaknya. Saya memberikan waktu satu lagi, orang yang mau bersaksi, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bersaksi? Gak ada lagi? Baik. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita melihat situasi bangsa kita, Bapak Ibu, yang 81 tahun sudah merdeka. Tetapi hari ini kita melihat begitu banyak hal yang terjadi di negara kita. Bencana alam terjadi di mana-mana, kebakaran terjadi di Kalimantan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tetap ada di atas bangsa ini. Mari saya di pagi hari ini kita rindu untuk menyanyikan pujian ini sebagai doa kita untuk bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Katakan, kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Sama-sama dengan iman katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu, kita ulang pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita jadikan ini sebagai doa kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama kita angkat tangan kita, Bapak Ibu, katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bu Indrawati akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di pertengahan ibadah kami. Kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa, urapi kami yang mendengarkan juga firman-Mu. Biarkan firman-Mu Tuhan yang menguasai kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Beri kami hikmat dan pengertian atas segala apa yang Tuhan firmankan kami pada pagi hari ini. Biarkan firman-Mu yang berkuasa mengubah kehidupan kami, karakter kami, biar kami semakin serupa dengan karakter-Mu Bapa. Biarkan Engkau Tuhan melalui firman-Mu Engkau memerdekakan kehidupan kami. Dan biarkan melalui firman-Mu Tuhan, kiranya kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Terima kasih Bapa. Berfirman ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jamaluddin. Haleluya. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat Tuhan yang ada, yang hadir di tempat ini beribadah. Dan juga semua yang terkoneksi dengan ibadah pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita, The Power of Freedom, dan kebetulan juga pada bulan Agustus ini Indonesia ini juga berbicara tentang kemerdekaan. Karena itu tema kita The Power of Freedom saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18
sampai dengan ayatnya yang ke-23. Roma pasalnya ke-6 ayat 18 sampai 23, demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kemerdekaan, freedom, seringkali tertulis di tembok-tembok, freedom. Tapi latar belakangnya adalah kekacauan. Latar belakangnya adalah keruntuhan. Gambar yang diberikan di dalam freedom itu justru sesuatu yang dalam tanda kutip kita melihat freedom, tapi ada sesuatu persoalan di sana. Memang kemerdekaan tidak pernah didapatkan dengan sendirinya. Kemerdekaan itu tidak diberikan dengan gratis. Kemerdekaan itu ada harganya. Dan harga dari sebuah kemerdekaan seringkali seperti gambaran yang tadi. Ada kekacauan, ada kematian, ada keruntuhan, chaos. Lalu kemudian freedom. Manusia mencari kemerdekaan. Mengapa manusia mencari kemerdekaan? Karena sebenarnya manusia bukanlah orang merdeka. Kita memahami merdeka dalam arti yang sepertinya kita bebas melakukan apa yang kita mau. Merdeka itu sepertinya bagi kita adalah bebas. Semerdeka-merdekanya ikan, semerdeka-merdekanya ikan, ada batasannya. Dia hanya merdeka di air. Dia tidak bisa lewat dari batasan itu. Kalau dia melampaui batasan, dia mati. Semerdeka-merdekanya makhluk yang ada di darat, dia hanya bebas di darat. Dia tidak bisa melampaui batasan. Dia nggak bisa ke air. Dia akan mati. Manusia ini memang diciptakan oleh Allah dengan free will. Bebas memilih. Tetapi bebas memilih dalam arti kita takluk kepada batasan. Ada batasannya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi yang itu tidak. Jadi freedom, kemerdekaan di dalam Tuhan adalah merdeka dalam melakukan kehendak Allah. Itulah penciptaan manusia. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah supaya dia mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan di bumi ini. Manusia diciptakan oleh Allah dengan rupa dan gambarnya supaya manusia bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Allah di sini. Bukan apa menurut saya. Tetapi kemudian datang si pengacau. Dia menawarkan sesuatu pemikiran.
Kalau kau makan buah itu, kau akan menjadi seperti Allah. Manusia itu berpikir, ini freedom. Allah itu membuat batasan. Yang diciptakan dibatasi oleh Allah yang membatasi. Dia berpikir, dia mau juga seperti Allah. Maka kemudian dia memakan buah itu, dia berpikir dia akan merdeka, tetapi ujungnya justru dia tidak merdeka. Karena semenjak dia memakan buah pohon itu, hari itu saat dia memakannya, dia mati. Dia tidak merdeka lagi. Dia menjadi hamba dosa. Dan dosa menarik dia terus menjauh dari Tuhan. Karena sudah menjadi hamba dosa, maka dia melakukan kehendak dosa. Dia tidak bebas lagi melakukan kehendak Allah. Dia sekarang menjadi hamba dosa. Itu yang kita baca. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dosa digambarkan bukan sebagai perbuatan, tapi dosa digambarkan sebagai penguasa. Perbuatan-perbuatan dosa adalah tanda perhambaan dosa. Kenapa saya berbuat dosa? Kenapa manusia memproduksi dosa? Karena dia hamba dosa. Dan siapa yang bisa memerdekakan diri daripadanya? Kalau sudah menjadi hamba dosa, berarti dosa lebih kuat. Penguasa yang menguasai, yang mengikat, membelenggu manusia itu. Kenapa? Karena dia telah menggadaikan kemerdekaannya. Dengan memakan buah itu, dia berpikir dia akan bebas. Tetapi semenjak saat itu, dia justru tidak merdeka. Hamba dosa. Begitulah manusia itu dari zaman ke zaman terus menjadi hamba dosa, hamba dosa. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi kita kemudian menjadi hamba dosa, melakukan kehendak dosa. Sehingga dari waktu ke waktu, dosa terus membawa kita makin jauh. Makin jauh. Itulah kekafiran akhir zaman. Di mana pada puncaknya kejahatan manusia memuncak. Sehingga Tuhan harus menghukumnya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan oleh Allah dari dosa karena memang kita tidak bisa memerdekakan diri sendiri. Kata dimerdekakan artinya kita merdeka bukan karena memerdekakan diri sendiri. Bukan karena kekuatan. Memahami bagaimana caranya meninggalkan kehidupan yang terikat terbelenggu dosa dengan mengandalkan kekuatan tidaklah mungkin. Tuhan yang memerdekakan. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, bukan berarti kita bebas melakukan kehendak kita. Seringkali kita memahami atau manusia itu memahami kemerdekaan itu melakukan kehendaknya sendiri. Dia bebas melakukan. Tidak. Karena setelah dia merdeka dari dosa, dari perhambaan dosa, dia justru menjadi hamba juga. Hamba kebenaran. Merdeka dari perhambaan dosa. Tetapi menjadi hamba kebenaran. Kenapa menjadi hamba kebenaran? Karena manusia itu dicipta untuk melakukan kebenaran. Dia bukan hidup untuk dirinya sendiri, dia hidup untuk melakukan kehendak Allah. Manusia dicipta untuk melakukan kehendak Allah di bumi ini. Dan itu kemudian diulangi di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana membawa kehendak Allah itu kembali, sesuatu yang sudah terjual oleh karena nenek moyang kita yang namanya Adam. Sekarang dikembalikan kepada kita dengan memerdekakan kita di dalam Kristus.
Apa yang tidak mungkin itu kita lakukan, sekarang telah dimungkinkan karena Kristus telah memerdekakan kita. Kita ambil contoh. Orang Israel. Perjalanan orang Israel dari Mesir, padang gurun, Kanaan. Ada 3 lokasi. Mesir, padang gurun, tanah Kanaan. Orang Israel tinggal di Mesir. Diperbudak oleh Mesir. Orang Israel mau mengeluarkan diri sendiri, mau bebas dari Mesir, bagaimana caranya? Israel tidak bisa memerdekakan dirinya daripada perhambaan Mesir. Ujung daripada kehidupan mereka di Mesir adalah kematian. Secara perlahan, mereka budak. Mereka melakukan kehendak Mesir. Sekalipun mereka tidak mau, tetapi tidak mampu untuk melawannya. Lalu kemudian Tuhan menebus mereka dengan darah anak domba Allah. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 13. Darah anak domba Allah yang ada di tiang pintu rumah mereka. Menjadi darah penebusan. Darah penebusan menjadi dasar pembebasan. Jadi Paskah itu punya 2 tema. Penebusan, pembebasan. Tidak ada pembebasan tanpa penebusan. Dan siapa yang ditebus dengan darah anak domba, dibebaskan. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh orang Israel membebaskan diri mereka dari Mesir, sekarang Tuhan melakukannya. Tuhan mengerjakannya, dimerdekakan dari Mesir, dimerdekakan dari dosa, perhambaan Mesir, perhambaan dosa. Keluarkan oleh Tuhan dengan kuasanya. Tetapi setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tidak merdeka. Dalam arti mereka bebas melakukan kehendak mereka sendiri. Karena kemudian setelah orang Israel di padang gurun, Tuhan memberikan hukum-hukum untuk kehidupan mereka. Hukum. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan hukum melalui Musa. Dari 10 hukum menjadi 5 kitab, terus ditambah. Jadi bebas dari perhambaan dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba dosa lagi, hamba kebenaran. Dan mereka harus berjalan hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan memberikan petunjuk. Peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dilakukan diberitahu di situ. Memang mereka sudah keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dari mereka. Inilah persoalannya. Israel sudah dimerdekakan dari Mesir, tapi Mesir masih terbawa dalam diri mereka. Melepaskan diri dari Mesir, dari belenggu Mesir sudah, tetapi yang di dalam itu harus dikeluarkan, dan itu adalah peperangan kita. Itulah menjadi tanggung jawab kita. Di mana kita harus mengejar kembali gambar dan rupa Allah. Menjadi nyata dalam hidup kita, dibaharui dari sehari ke sehari. Dengan cara apa? Hamba kebenaran. Lakukan kebenaran. Maka Allah memberikan kebenaran. Tetapi orang Israel, sekalipun sudah dilepaskan dari Mesir, Mesir belum keluar dari mereka. Mereka berjalan ke tanah Kanaan. Tuhan maksudkan demikian. Tapi Israel tidak bisa. Dia berputar. Kenapa berputar-putar? Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari Mesir. Dia tidak memberi diri untuk melakukan kehendak Allah. Dia tidak dituntun oleh kehendak Allah secara penuh. Dia masih terlalu teringat terhadap masa lalu.
belenggu masa lalu yang kemudian tidak diperjuangkannya di dalam dirinya untuk mengeluarkannya. Perjalanan ini tidak perlu 40 tahun sebenarnya dari Mesir ke Tanah Kanaan. Mungkin dalam rombongan yang besar 3 minggu, 3 bulan. Jadi mengapa menjadi 40 tahun? Karena Allah harus menyesuaikan perjalanan ini dengan orang yang dipimpinnya yang seringkali berubah pikiran, maju mundur. Sudah dimerdekakan tetapi terus-menerus masih mengikatkan diri. Sehingga perjalanan ini kemudian berputar-putar. 40 tahun waktu yang cukup untuk mereka. Tetapi tidak banyak yang berhasil. Yang masuk ke Tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb dan semua orang yang lahir di padang gurun yang tidak ada kaitan dengan tanah Mesir. Yang masuk ke Tanah Kanaan adalah mereka yang lahir di padang gurun yang tidak ada kaitan dengan Mesir, dan Yosua dan Kaleb, 2 orang yang lahir dari Mesir. Membuang Mesir dari kehidupan tidaklah terjadi dengan sendirinya. Itu sebabnya kita harus menghambakan diri kepada kebenaran. Itulah cara membuang perhambaan dosa. Membersihkan diri sendiri dengan cara melakukan kebenaran adalah cara membuang yang lama itu. Mengejar yang di hadapanku dengan melupakan yang di belakangku. Itu kata Paulus. Kita tidak bisa mengejar ke depan tapi pandangan kita ke belakang. Pemanggilan Allah dari Mesir itu mengandung janji. Aku akan membawa engkau ke negeri perjanjian. Di mana tidak ada perhambaan, tidak ada kekurangan. Itu janji Tuhan. Tetapi orang Israel tidak bisa melihatnya karena memang mereka belum pernah ke sana. Mesir sudah menjadi pengalaman hidup. Sehingga mereka yang bisa melihat sesuatu yang belum pernah injak ke sana, itulah iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman mendahului kenyataan. Bahkan realita tidak penting karena iman itu sudah cukup. Cukup bukti. Dia makanya disebut bukti. Bukti yang lebih kuat daripada realita. Sehingga Abraham tidak memerlukan tanah Kanaan untuk dia percaya bahwa tanah Kanaan miliknya. Dia harus membeli tanah yang paling pojok itu hanya untuk menguburkan istrinya. Dia membeli tanah perjanjian untuk menguburkan dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi itu tidak mengganggu iman. Itu tidak mengganggu imannya. Contoh yang kedua di dalam Keluaran pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-5. Baca mulai ayat 2, Ayat 2. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ini contoh yang kedua. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Dalam Keluaran 21, budak. Tapi budak itu punya 2 jenis.
Dulos. Kita sering kali orang, dulos. Dulos yang mana dulu? Ada satu dulos yang dikehendaki Allah. Ada satu dulos yang tidak dikehendaki Allah. Keluaran 21 ayat 2, seorang budak yang bekerja karena dibeli. Berarti dia telah terjual. Dia tak berdaya melawan kehendak. Karena dia membayar sesuatu. Dia sudah terjual dan dia harus membayar. Dia melakukan tuntutan-tuntutan sang tuan di rumah sang tuan. Sekalipun dia tidak mau, dia tidak bisa melawan. Sekalipun dia tidak mau, dia tidak bisa melawan. Karena dia budak. Dia terjual. Tapi kemudian dalam ayat yang kelima, dalam peraturan hukum Israel, tahun ke-7, semua budak Ibrani boleh bebas. 6 tahun dia boleh membayar segala hutang. Tahun ke-7 tahun kebebasan. Nah, kita membaca dalam ayat yang kelima, pada tahun yang ke-7, ketika tiba waktunya untuk bebas, budak itu berkata kepada tuannya, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku. Aku tidak mau keluar. Tadi dia menjadi budak. Dan dia tersiksa menjadi budak. Terpaksa melakukan kehendak yang bukan dia kehendaki. Tapi sekarang setelah waktunya merdeka dan dia boleh merdeka bebas, dia justru kemudian menyerahkan diri. Pada tuan yang sama, rumah yang sama, aturan yang sama, gak ada yang berbeda. Gak ada yang berbeda. Perbedaannya adalah dia dulu budak bukan kehendaknya, sekarang dia menjadi budak karena kehendaknya. Ini dulos yang sejati yang dimaksudkan. Jangan bilang asal dulos. Dulos ini adalah dulos yang menghambakan diri. Kenapa? Karena dia mengasihi. Itu alasannya. Ada sesuatu yang dia kerjakan apa? Dasarnya dia mengasihi. Aku mencintai. Ayat yang kelima. Aku cinta kepada tuanku. Aku cinta kepada... Bukankah dulu dia tidak suka melakukannya? Bukankah dulu dia nggak suka dengan Tuhan itu yang telah membeli kemerdekaannya menjadi hamba? Sekarang dia cinta kepada orang yang mau berhambanya. Apa masalahnya? Apa yang membuatnya berubah? Jadi apa itu merdeka? Karena ternyata dia tinggal di rumah yang sama. Aturan yang sama, tuntutan yang sama. Tapi sekarang dia suka. Apa yang membuatnya? Inilah orang merdeka yang sejati. Inilah kemerdekaan. Ayat 5 dan 6. Bukan merdeka karena lokasi dibebaskan saudara dimanapun saudara tinggal. Kalau hati tidak damai tetap tidak ada kedamaian. Biar saudara cari kampung damai. Jalan damai, gang damai, hati tak damai. Itu bukan damai. Semua tempat di luar Eden itu adalah Edan. Gak ada tempat Eden di luar Eden. Itu Edan semua. Dan damai itu di Eden karena dia berelasi dengan Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, damai. Karena itu Tuhan mengembalikan kembali gambar dan rupa Allah itu menjadi hamba kebenaran, damai. Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kita seperti Keluaran 21 ayat 5 dan pada Tuhan yang sama. Batasan rumah Tuhan itu, hukum yang berlaku dalam rumah itu. Tapi dia bebas. Aku gak mau merdeka. Kenapa? Dia justru di situ merdeka. Maka dia menyerahkan dirinya seumur hidup. Berarti ada yang berubah. Bukan tempatnya
sifatnya yang berubah. Dunia di dalam dirinya yang berubah. Kemerdekaan itu di dalam, bukan di luar. Maka ada orang berkata, silakan penjara tubuhku, ragaku tak bisa kau penjara, kata. Itu kata orang. Silakan penjara tubuhku, ragaku tak bisa kau penjara. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus. Penjara dia tapi bernyanyi. Petrus di penjara di rantai tapi tidur nyenyak. Kenapa dia kemudian tidak mau merdeka? Karena dia cinta. Aturan-aturan itu tetap menjadi hamba. Saya ini hamba istri saya. Ada bapak-bapak di sini hamba istrinya? Gak ada. Cuma saya. Di sini juga gak ada. Dapatkah saudara mencintai tanpa menjadi hamba? Bisakah kita mencintai tanpa menjadi hamba? Tidak mungkin. Siapa yang mencintai akan menghamba. Saudara suka pelihara binatang? Anjing ya. Macam-macam itu anjing. Coba lihat pencinta binatang. Oke, bawa ke salon. Makannya teratur. Bahkan dia lebih jaga anjingnya daripada anaknya. Dia tanya, tadi diapain ini anjing? Anaknya nggak dia tanya, anjingnya dia tanya. Oke, dibajuin. Dimandiin. Lalu kemudian kalau digendong. Digendong. Di rest area saya pernah lihat anjingnya digendong. Kalau pup, dia siap tampung. Dia yang membersihkan kotoran anjingnya. Dia hamba anjingnya. Loh, dia kan melayani kepentingan anjingnya. Ya enggak. Siapa yang melayani? Hamba. Tapi dia enggak merasa itu masalah. Itu masalahnya. Dia enggak merasa itu persoalan. Sekalipun dia harus menghamba dalam tanda kutip kepada anjingnya, tapi itu dia anggap bukan persoalan, itu kebutuhan. Dia tidak terpaksa melakukan itu, dia dengan senang hati melakukan itu, sekalipun dia harus yang terus-menerus membuang BAB-nya. Kenapa? Dia mencintai. Barang siapa mencintai pasti menjadi hamba. Saudara tidak bisa mencintai dengan menjadi tuan. Karena itu Yesus berkata, barang siapa yang ingin menjadi besar, harus menjadi pelayan. Barang siapa mau terkemuka, harus menjadi hamba. Itu artinya kita harus mencintai. Oke? Kalau saudara mencintai tapi mengatur orang yang dicintai, itu menjadi bermasalah. Kita akan tersiksa. Dia mencintaiku tetapi menjadi tidak bebas. Itu cinta yang salah. Maka saya hamba istri saya. Dan saya harap saudara menjadi hamba pasangan saudara. Siapa yang besar? Hamba. Yang besar itu maksudnya apa? Dia menaklukkan kehendaknya. Dia menaklukkan kebebasannya. Menguasai diri dan memberikan kepada yang dicintai. Dalam konteks ini, hamba itu memberikannya kepada tuannya karena dia cinta, karena dia mengasihi. Mencintai berarti menjadi hamba. Kalau saudara mencintai pasangan saudara, saudara akan menjadi hamba. Bukan karena, ingat dulu yang waktu muda belum menikah. Kan dia paling rajin menawarkan jasa kan? Ya kan? Enggak diminta pun menawarkan jasa, mau antar sana, bawa barangnya. Kenapa? Dia mencintai.
Tapi entahlah kalau sekarang. Sejatinya semua orang yang mencintai akan menjadi hamba. Dan ketika orang mencintai Tuhan, dia akan menjadi hamba. Caranya apa? Menjadi hamba kebenaran. Melakukan kehendak Allah. Itulah wujud daripada mencintai Tuhan. Satu ayat lagi. Matius pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Orang berbeban berat, satu pikulan yang tidak bisa kita buang, karena dia menekan, dibebankan. Itu berbeban berat, dibebankan, kita mau lepaskan pun tak bisa. Tapi kemudian Tuhan mengundang, marilah kepadaku. Bagaimana cara Tuhan membebaskan beban kita? Ayat 29. Pikul lakuk yang kupasang. Kita punya beban yang tidak bisa kita lepaskan, itu sebabnya ini pikulan menjadi berat. Tapi cara Tuhan adalah menambah pikulanmu. Kita sudah memikul, tapi Tuhan tambah dengan pikulan. Dan katanya, pikul lakuk yang kupasang. Belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan menjadi tenang. Jadi cara membuat kita merdeka dari pikulan yang menekan berat adalah pikul kuk. Apa itu? Jadilah hamba kebenaran. Maka beban menjadi ringan. Beban menjadi ringan, beban mana? Beban-beban dalam dunia ini yang kemudian kita tidak bisa merdeka. Beban apa itu? Beban perhambaan kehendak orang. Oke, kita tidak merdeka secara sosial. Kita tidak merdeka secara finansial. Kita tidak merdeka secara emosi. Cara Tuhan memerdekakan kita daripada semuanya itu adalah pikul lakuk yang kupasang. Maka kita akan merdeka. Ini adalah sudut pandang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terkadang Tuhan tidak mengisolasi kita dari persoalan. Tetapi kita bisa dibuat Tuhan tenang di dalam persoalan. Tuhan tidak selamanya mendamaikan laut yang bergelora. Tuhan mendamaikan hati yang bergelora di tengah-tengah laut yang bergelora. Itulah cara Tuhan. Dia mendamaikan hatiku di dalam laut yang terus bergelora. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolong, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban ini. Damai itu gak ada di mana. Dunia ini bukan tempat yang damai. Damai itu baru ada di tanah perjanjian. Di sini kita damai dengan Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan di perjalanan hidup ini. Supaya kita bisa damai sekalipun masih tinggal di sini.
Tuhan menyertai kita siang dan malam. Seperti Allah menyertai orang Israel di padang gurun. Sertai. Tapi mereka harus menyesuaikan perjalanan itu, langkah mereka dengan Tuhan. Kalau Allah bergerak, Israel harus bergerak. Dia tidak bisa kalau Allah bergerak lalu kemudian dia diam. Dia akan terpanggang kepanasan lalu kemudian dia akan kelelahan dan dia mati. Dan kalau kemudian, kalau Allah diam, dia harus diam. Nggak boleh berjalan duluan. Jadi Tuhan yang memimpin jalan. Mungkin kalau pada malam hari, coba kita berandai-andai. Kita sudah sedang mau tidur, tiba-tiba Tuhan bergerak. Kita harus bergerak. Itu kan gak menyenangkan, kita baru kemudian mau relax dulu lah. Mau istirahat dulu, gak mau diganggu. Tiba-tiba Tuhan bergerak. Dan harus bergerak. Karena kalau kita tidak bergerak, perlindungan Tuhan dalam tiang api yang memberi kehangatan hilang. Dan kita akan kedinginan. Tapi itu membutuhkan ketaatan. Kebergantungan kepada Tuhan dibuat oleh Tuhan supaya kita kemudian hidup berjalan bersama dengan Dia. Tetapi ternyata tidak selalu bisa. Sekalipun Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, perlindungannya, penyertaannya. Tidak semudah itu orang Israel bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Mesir sudah masa lalu, tapi dia masih ada di dalam. Maka membersihkan Mesir ini adalah dengan menjadi hamba kebenaran. Dibaharui dari sehari ke sehari. Itu menjadi tanggung jawab kita. Karena itu, orang yang sudah dimerdekakan ditandai dengan yang pertama. Orang yang sudah dimerdekakan ditandai dengan mau menghambakan diri. Itu adalah tanda orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mau menghambakan. Dia bukan hamba, dia yang menghambakan diri. Beda itu. Jadi status Keluaran pasal 21 ayat 5 dan 6. Dia bukan hamba, dia orang merdeka yang menghambakan diri. Sama seperti Kristus yang adalah Raja. Tetapi di dalam kerangka kasih-Nya kepada manusia yang berdosa ini, Dia menghambakan diri. Dalam Filipi pasalnya kedua, kesetaraan dengan Allah itu ayat 5 dan seterusnya. Bukan milik yang harus dipertahankan. Ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia bukan hamba, dia yang menghambakan dirinya. Dia adalah raja, tapi menghambakan dirinya dalam kasih-Nya. Kita adalah anak Allah, tapi kita menjadi hamba untuk Allah karena kasih kita kepadanya. Jadi ini yang disebut dengan pemimpin yang menghamba. Pemimpin yang menghamba itu tidak mungkin kalau dia tidak mencintai. Gak mungkin. Itu hanya slogan itu. Harus menjadi pemimpin yang menghamba. Gimana caranya? Kalau dia tidak menerima cinta di dalam dirinya, bagaimana dia mencintai orang? Dia selalu melihat orang objek. Hamba, dia melihat orang subjek. Maka dia menaklukkan kehendaknya dan memberikannya kepada. Hanya mereka yang memiliki kasih yang kemudian bisa menghambakan diri. Kita umat Tuhan yang ada di sini menghambakan diri. Kita menghambakan diri kepada pasangan kita. Amin. Mau menjadi hamba bagi istrinya,
Oke. Kalau ada orang yang masih muda mau menyatakan kasihnya kepada saudara yang belum menikah, menyatakan cintanya, aku cinta padamu. Tanya ulang dia, maukah engkau menjadi hamba bagiku? Kalau dia kaget, kasih penjelasan. Semua anak yang mencintai orang tuanya pada ujungnya harus menghambakan diri. Tunduklah. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah orang tuamu. Dan semua relasi karyawan dengan Tuhan dengan apapun, kalau dia mencintai pekerjaannya, dia akan menjadi hamba bagi pekerjaannya. Dia bekerja lebih baik dari orang lain. Dia menghambakan diri karena dia mencintai pekerjaannya. Jadi tanda orang yang sudah merdeka adalah menghambakan diri. Kita mencintai Tuhan, kita menghambakan diri. Tugas-tugas dan tanggung jawab ini bukan perhambaan. Ini soal sudut pandang sebenarnya. Kemerdekaan itu ada di sini dan di sini. Itu perubahan di dalam, bukan perubahan di lokasi. Itu perubahan di dalam dunia yang di dalam. Seperti hamba ayat 5 dan 6 dalam Keluaran 21. Dia merdeka di sini dan di sini. Dimerdekakan di dalam. Gak persoalan ini di mana? Merdeka di dalam. Kenapa? Kristus telah memerdekakan. Apa yang tidak mungkin dilakukan, kita kembali dalam Roma pasalnya yang ke-6. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kita, ayat 19, sekarang telah dimampukan di dalam Kristus. Ayat 22, dimerdekakan. Kenapa tidak bisa dahulu? Karena kita masih mengandalkan kekuatan. Tapi Kristus telah mati di kayu salib. Lalu kemudian dia naik ke surga dan memberikan penolong itu kepada kita. Dan sekarang penolong itu ada pada kita. Sehingga kita dimerdekakan di dalam. Dan Yesus berkata, kalau penghibur itu datang, dia akan membawa engkau ke dalam seluruh kebenaran. Hamba kebenaran. Dia mengubah di dalam. Dia mengubah pikiran. Dia memberikan kehendak. Dia memberikan kemauan. Dia memberikan suatu pandangan, oh ini yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan menguatkan kemauan sehingga kita mau melakukannya. Dia mengaruniakan cinta akan Tuhan, roh. Sehingga apa yang dahulu tidak mungkin sebelum Kristus datang. Sebelum Kristus datang. Teologi perjanjian lama, roh Allah itu di luar. Teologi perjanjian baru, roh itu di dalam. Jadi itulah yang dimaksudkan apa yang tidak mungkin dilakukan manusia. Sekarang sudah dilakukan oleh Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran yang dijamin bisa. Kalau mau. Kita dimerdekakan. Dan bukan hanya kemudian kita merdeka. Ada upah apa? Kekekalan. Pengudusan, kekekalan. Oke? Padang gurun, pengudusan, tanah perjanjian. Keabadian, tempat tinggal yang tetap bagi umat yang dikeluarkan dari Mesir itu. Itulah janji Tuhan. Jadi kemerdekaan itu ada di sini. Itu sebabnya orang-orang yang sudah dimerdekakan ditandai dengan mau menjadi hamba. Tidak merdeka. Oke? Orang yang sudah dimerdekakan ditandai dengan mau tidak merdeka. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia menjadi merdeka melakukan kehendak Allah. Hal yang terhilang dari manusia itu di Taman Eden, setelah manusia memakan buah itu, dia tidak merdeka melakukan kehendak Allah. Dia sekarang diperhamba oleh dosa, menjauh daripada Allah. Sehingga dosa itu adalah disoriented. Dia tidak berorientasi Tuhan lagi.
Dia tidak lagi berdisiplin kepada Tuhan. Dia sudah terikat di sini. Dia sudah disposisi. Disposisi, disoriented. Karena dosa terus membawanya. Karena itu yang dipulihkan kembali oleh Tuhan. Sehingga dia kemudian kembali kepada posisi. Orientasinya menjadi teosentris. Hamba kebenaran. Sehingga hidup kembali seperti di Taman Eden adalah hidup yang melakukan kehendak Allah. Dan kita tidak menganggap itu persoalan. Kita dengan senang hati melakukannya. Itu bukan beban. Itu kesukaan. Karena kasih. Karena dia mencintai. Merdeka melakukan kehendak Allah. Itulah arti dimerdekakan. Yang dahulu kita tidak bisa lakukan. Sekarang kita bisa merdeka. Tidak ada lagi halangan bagi kita yang hadir saat ini. Untuk bisa ikut Tuhan. Kalau kita tidak mau ikut Tuhan. Itu adalah persoalan pribadi saudara. Dan semoga kita tidak menjadi seperti orang Mesir yang terus di padang gurun berputar-putar di situ. Kita akan menjadi hamba kebenaran karena kita sudah dimerdekakan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia menjadi hamba bagi kita. Kita mencintai Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Upahmu adalah pengudusan dan kekekalan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan sudah memberikan rohnya bagi kita supaya kita hidup bagi Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita angkat kembali pujian ini sekali lagi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu,
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya. Tuhan, Engkau sudah menyatakan diri kepada kami. Engkau sudah mati di kayu salib supaya Roh-Mu yang kudus tinggal bersama dengan kami, memerdekakan kami dari perhambaan dosa, melepaskan kami dari ikatan belenggunya, dan menjadikan kami hamba-Mu, menebus kembali manusia yang melanggar kehendak-Mu dari dosa dan membawanya kembali kepadamu Tuhan untuk melakukan kehendak. Demikianlah kami sekarang dalam Kristus menjadi hamba kebenaran. Umat-Mu, jemaat AMS Jakarta menjadi hamba kebenaran. Mereka telah merdeka. Mereka akan menjadi hamba kebenaran dengan mengasihi keluarga, mengasihi pasangan, mengasihi orang tua, mengasihi dalam kualitas yang ilahi karena mencintai Engkau. Karena dirinya sendiri, bukan keterpaksaan. Melayani Tuhan, mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, memikul beban, tetapi menjadi kesukaan karena mencintai kebenaran. Dan Roh Allah terus membaharui dari dalam, menambah kasih akan Tuhan sehingga kami maju dari sehari ke sehari. Berkati Tuhan umat-Mu yang ada saat ini. Berkati kehidupan mereka menjadi orang yang bebas, merdeka. Merdeka yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya, Pak Pendeta Jamaludin yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan memberikan korban syukur kita untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan dalam sepanjang kehidupan kita. Mari sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus di pagi hari ini kami mau memberikan korban syukur kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap korban persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga Yesus, Engkau memberkati persembahan ini supaya dapat menunjang pelayanan-Mu di tempat ini dan pelayanan-pelayanan di tempat yang lain. Terima kasih kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian di pinggir sungainya. Letakkan bebanku di pinggir sungainya, di pinggir sungainya, di pinggir sungainya. Ku letakkan bebanku di pinggir sungainya, di pinggir sungainya. Ku letakkan
di pinggir sungainya, di pinggir sungainya, di pinggir sungainya ku letakkan bebanku. Di pinggir sungainya, di pinggir sungainya, ku takkan terang lagi, cemas lagi. Di pinggir sungainya, ku takkan takut lagi, khawatir lagi. Di pinggir sungainya, takkan terang lagi, cemas lagi. Di pinggir sungainya, ku takkan takut lagi, khawatir lagi. Di pinggir sungainya, di pinggir sungainya, di pinggir sungainya, di pinggir sungainya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tamatkan ibadah kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Nanti dengan hormat Pak Pendeta Jamaludin akan tutup dalam doa berkat. Besar anugerah-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya Engkau datang kepada kami, menghampiri kami, mengulurkan tangan-Mu untuk meminta kami Tuhan mau menjadi hamba-Mu. Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya untuk mengangkat kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau merangkul kami. Engkau membebaskan, melepaskan kami. Engkau memberi apa yang terbaik bagi kami. Kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membawa kami kepada janji-Mu. Menerima kekayaan yang kami tinggalkan oleh karena Adam. Telah dipulihkan di dalam Kristus. Kami telah menjadi orang merdeka. Kami telah dipelihara oleh Tuhan. Kami telah dicukupi baik di dalam maupun di dalam kehidupan ini. Supaya kami bisa menjadi terang. Supaya kami bisa membagi berkat. Karena Tuhan telah memberkati kehidupan. Untuk menjadikan kami berkat sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu ya Tuhan. Demikianlah seluruh keluarga yang hadir saat ini. Tuhan kuatkan kebersamaan, kesehatian, kesepakatan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Baik keluarga per keluarga maupun keluarga AMS. Menjadi satu di dalam Kristus, satu pikiran, satu perasaan, satu tujuan dalam melakukan membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan yang sementara sekuat-kuat yang apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau memberkati usaha pekerjaan dari keluarga-keluarga sehingga Tuhan ada bekal yang cukup. Berkati anak-anak kami Tuhan yang tinggal di rumah maupun jauh daripada keluarga. Dimanapun mereka berada, pagaran Tuhan atas mereka. Perlindungan, hati yang takut akan Tuhan. Selalu menjaga mereka dalam kehidupan ini. Dan juga Tuhan para sidang jemaat Tuhan, para pelayanan, pengorbanan, pengabdian, pemikiran yang telah disumbangkan untuk kebersamaan pekerjaan Tuhan. Tak ada yang luput daripada-Mu dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan.
Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang sedang tak mampu Engkau angkat, Engkau mampukan berdiri. Ada damai dan sejahtera sukacita yang melampaui segala akal budi dan pikiran diberikan oleh Tuhan hari ini. Sehingga kami pulang dengan hati yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Kekuatan, pertolongan dan persekutuan dengan Roh yang kudus menopang, memampukan, membawa kita sampai Kristus Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.